Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 22 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau telah memberi peringatan kepada setan, ya Bapa, dan Engkau telah genapi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kimberly Sitanggang. Kepada Saudari Kimi, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, 22 Januari 2025, adalah Allah memberi peringatan kepada setan. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15 berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Terjadi pertikaian antara kekuatan baik dan jahat, antara malaikat yang setia dan yang tidak setia. Kristus dan setan tidak bersepakat, dan mereka tidak akan pernah bersepakat. Di setiap zaman, gereja Allah yang sejati telah terlibat dalam peperangan yang menentukan melawan agen-agen setan. Sampai pertikaian itu berakhir, pertikaian akan terus berlanjut antara malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat di satu pihak, dan malaikat-malaikat kudus dan orang-orang percaya yang benar di pihak lain. Pertempuran yang sedang berkecamuk akan semakin sengit saat akhir mendekat. Mereka yang bersatu dengan agen-agen setan ditetapkan oleh Tuhan sebagai anak-anak kegelapan. Tidak ada dan tidak mungkin ada permusuhan alami antara malaikat yang jatuh dan manusia yang jatuh. Keduanya jahat. Melalui kemurtadan, keduanya memelihara sentimen-sentimen jahat. Malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bersekutu dalam sebuah persekongkolan yang putus asa melawan yang baik. Setan tahu bahwa jika ia dapat membujuk umat manusia, seperti yang telah ia lakukan kepada para malaikat untuk bersatu dengannya dalam pemberontakannya, ia akan memiliki kekuatan yang kuat untuk meneruskan pemberontakannya. Di antara pasukan kejahatan, ada pertikaian dan perpecahan. Tetapi mereka semua adalah sekutu yang kuat dalam memerangi surga. Satu-satunya tujuan mereka adalah merendahkan Allah, dan jumlah mereka yang besar membuat mereka berharap dapat melengsarkan Yang Maha Kuasa. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka tidak bersalah dan tidak berdosa, dalam keselarasan sempurna dengan Allah. Permusuhan tidak memiliki keberadaan alami di hati mereka. Namun ketika mereka melanggar, alamiah mereka tidak lagi tanpa dosa. Mereka menjadi jahat karena mereka telah menempatkan diri mereka di pihak musuh yang jatuh, melakukan hal-hal yang Allah tetapkan untuk tidak mereka lakukan. Jika tidak ada campur tangan dari pihak Allah, manusia yang jatuh akan membentuk gabungan yang kuat dengan setan untuk melawan sorga. Namun ketika kata-kata itu diucapkan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Setan tahu bahwa meskipun ia telah berhasil membuat manusia berdosa, meskipun ia telah menuntun mereka untuk mempercayai kebohongannya dan mempertanyakan Allah, meskipun ia telah berhasil merusak sifat manusia, beberapa pengaturan telah dibuat di mana makhluk-makhluk yang telah jatuh akan ditempatkan di tempat yang menguntungkan, sifat mereka diperbarui dalam kesalehan. Dia melihat bahwa tindakannya dalam menggoda mereka akan berdampak pada dirinya sendiri, dan bahwa
dia akan ditempatkan di tempat di mana dia tidak bisa menjadi penakluk. Allah berjanji untuk memperkenalkan ke dalam hati manusia suatu prinsip baru. Kebencian terhadap dosa, terhadap tipu daya, terhadap kepura-puraan, terhadap segala sesuatu yang menunjukkan jejak tipu daya setan. Manuskrip 72, 1904. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kimi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 24 Februari tahun 1874 paragraf 28. Tetapi kata-kata ini pada saat diucapkan tidak sepenuhnya dipahami oleh setan. Dia tahu bahwa perkataan itu mengandung kutukan untuknya karena dia telah menggoda pasangan kudus. Dan ketika Kristus dimanifestasikan di bumi, setan takut bahwa dia memang yang dijanjikan, yang harus membatasi kuasanya dan akhirnya menghancurkannya. Meski setan tidak paham sepenuhnya tentang nubuatan Kejadian 3 ayat 15 itu, tetapi setan tahu ada kutukan untuknya dalam nubuatan itu. Dan kutukan itu terjadi setelah Yesus anak Allah datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Roh Nubuat melanjutkan dalam The Review and Herald tanggal 3 Mei tahun 1906 paragraf 4. Ketika setan mendengar kata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya," dia tahu bahwa manusia akan diberi kuasa untuk melawan godaannya. Dia menyadari bahwa gugatannya atas posisi pangeran dari dunia yang baru diciptakan harus diperdebatkan, bahwa dia yang akan datang, yang pekerjaannya akan berakibat fatal bagi tujuan jahatnya, bahwa dia dan para malaikatnya akan dikalahkan selamanya. Jadi, meski setan tidak mengerti sepenuhnya akan nubuatan Kejadian 3 ayat 15, tetapi setan tahu bahwa saat nubuatan itu digenapi, dia dikalahkan selamanya. Dan memang benar, Alkitab berkata dalam Ibrani 2 ayat 14, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, yaitu Yesus, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut." Ibrani 2 ayat 14 ini adalah kegenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Saat dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya, hal itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Tetapi kematian Yesus tersebut memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Itulah yang Kejadian 3 ayat 15 katakan, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Sebab saat kepala ular diremukkan, maka itu sama dengan mati total. Nah, kekalahan setan dalam ayat ini bermakna rohani dan jasmani. The Desire of Ages halaman 320 paragraf 2 menyatakan, setan tidak dapat menahan orang mati dalam genggamannya ketika anak Allah memerintahkan mereka untuk hidup. Ia, yaitu setan, tidak dapat menahan satu jiwa pun yang menerima firman kuasa Kristus dalam kematian rohani. Allah berkata kepada semua orang yang mati dalam dosa, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Efesus 5 ayat 14. Firman itu adalah hidup kekal. Inilah pertentangan yang terjadi sampai sekarang. Setan berusaha menahan agar banyak manusia yang tetap dalam kematian rohani. Tetapi saat jiwa menerima firman yang adalah hidup yang kekal, maka kerohanian manusia dapat bangkit kembali. Inilah kuasa yang setan takutkan, sebab setan tahu manusia akan diberi kuasa untuk melawan godaan setan.
dan kuasa itu adalah kehadiran Kristus dalam hati kita. Manuskrip 72 tahun 1904 paragraf 14 berkata, namun permusuhan terhadap kesalahan ini tidak ada dalam hatinya sampai Kristus menempatkannya di sana. Mereka yang benar-benar setia akan menunjukkan bahwa pikiran dan hati mereka sepenuhnya bersama Tuhan Yesus. Kita manusia berdosa. Kecenderungan kita mencintai kefasikan dan membenci keadilan. Tetapi bila kita izinkan Kristus tinggal dalam hati kita, maka permusuhan terhadap kefasikan menjadi bagian kita, karena Yesus yang tempatkan itu di dalam hati kita. Kita membenci kesalahan karena Kristus tinggal dalam hati kita. Inilah pertentangan besar itu. Adakah kita izinkan Yesus yang tinggal dalam hati kita atau setan? Kemudian Ibrani 2 ayat 14 itu juga bermakna kekalahan setan secara jasmani. The Great Controversy halaman 503 paragraf 3 menyatakan, keinginan Lucifer untuk meninggikan diri telah menuntunnya untuk berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, hendak menyamai yang maha tinggi. Allah menyatakan, kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, dan lenyap selamanya engkau. Yesaya 14 ayat 13 dan 14, Yeskiel 28 ayat 18 dan 19. Ketika hari itu datang, menyala seperti perapian, semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Maliaki 4 ayat 1. Pada waktu kedatangan Kristus yang ketiga kali, yaitu sesudah masa 1000 tahun, maka dunia ini akan dibersihkan dari unsur dosa oleh api yang datang dari Allah yang membakar habis semua unsur dosa di dunia ini, yaitu setan dan para malaikatnya, serta para pengikut setan. Mereka habis terbakar, tidak berbekas. Inilah makna jasmaninya. Karenanya, waktu Allah berkata kepada setan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, itu adalah tanda bagi setan bahwa hidupnya akan berakhir dan binasa total, tidak berbekas. Jadi, dalam kondisi apapun, setan sudah kalah. Yesuslah pemenangnya. Karenanya jangan takut, saudaraku dalam Tuhan. Terima Kristus dalam hati kita, maka kita pun menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Nah, salah satu penipuan besar yang harus diwaspadai oleh umat-umat Allah adalah yang manuskrip 72 tahun 1904 paragraf 19 menyatakan. Permusuhan yang telah Allah tanamkan dalam hati kita terhadap praktik-praktik penipuan harus tetap hidup, karena praktik-praktik ini membahayakan jiwa orang-orang yang tidak membencinya. Semua urusan penipuan, semua ketidakbenaran mengenai Bapa dan Anak, yang dengannya karakter-karakter mereka ditampilkan dalam terang yang salah, harus dikenali sebagai dosa-dosa yang serius. Ada orang-orang yang telah menjadi ahli dalam pekerjaan penipuan ini. Ini adalah pekerjaan setan sejak di sorga yang dia bawa ke dunia ini, dan ada pengikut-pengikutnya yang mengajarkan penipuan tentang Allah Bapa dan Anaknya. Dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menerima Kristus dalam hati kita, supaya Kristus menempatkan permusuhan terhadap dosa dan kesalahan dalam hati kita, serta menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, agar tidak tertipu oleh ajaran sesat setan mengenai Bapa dan Anaknya. Sebab mengenal Bapa dan Anaknya adalah hidup yang kekal. Karena demikianlah cara setan melawan Yesus, yaitu dengan memberikan ajaran palsu kepada manusia tentang Allah Bapa dan Anaknya, agar manusia binasa.
Inilah pertentangan besar yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Karenanya terimalah Yesus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, agar kemenangan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, telah meremukkan kepala si ular, yang artinya binasa total tidak berbekas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan kehadiran Kristus dalam hati kami, maka permusuhan akan dosa, kesalahan, dan kefasikan menjadi bagian kami, serta kami dituntun dalam seluruh kebenaran, agar tidak tertipu oleh praktek-praktek penyesatan yang diajarkan oleh setan tentang Bapa dan Anak-Nya. Dan biarlah kami dengan setia mempelajari firman-Mu, sebab firman-Mu adalah hidup yang kekal. Dan saat Engkau datang kedua kali nanti, ya Yesus, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.